mana saya sebagai Pak Zulkifli ya selaku coach dan Ibu Yanti sebagai coachingnya. Adapun permasalahan yang saya hadapi di sini pada saat pembelajaran PAI di kelas 4 sekolah ada mata pelajaran materi Quran Surah Al-Hujurat. Jadi di sini saya melakukan asesmen formatif. Ternyata pada saat pembelajaran yang menerapkan pembelajaran comparative learning, murid-murid melakukan diskusi dengan menggunakan LKPD yang diberikan, lalu presentasi, lalu dilakukan kerja kelompok. Setelah itu hasil asesmen formatif itu ternyata banyak siswa yang mendapatkan nilai yang rendah. Melihat tersebut, jadi saya kecewa sebenarnya karena saya merasa ya masalah ini adalah anak saya yang saya hadapi ya, anak-anak itu tidak dapat ya dalam pembelajaran. Jadi untuk meminta masukan tersebut ya, saya ingin berdiskusi pada sama Bu Yanti hari ini, dan mungkin ini adalah percakapan kami sama Bu Yanti. Lanjut Bu. Assalamualaikum Pak Jul. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu Yanti sehat Bu. Alhamdulillah saya juga merasa sehat ya Pak Jul. Kemarin itu mau bilang ya Pak, mau diskusi dengan saya ya Pak. Mengenai apa itu Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Oh Bu, alhamdulillah saya juga sehat. Jadi kan di sini Bu, kemarin sebenarnya mau diskusi sama Ibu ya kan mengenai permasalahan saya yang ada saat sekarang ini. Tapi sebelum saya ucapkan terima kasih Bu ya untuk menghubungi saya untuk waktu hari ini. Iya Pak, sama-sama Pak. Saya juga merasa senang Pak. Jadi begini Bu, Ibu kan mungkin rekan kerja saya di sini ya. Saya sangat ingin Ibu bisa membantu lah untuk mengatasi masalah saya, yaitu memberi solusi yang baik lah Bu Yanti ya. Ya baik Pak, saya juga senang bisa membantu waktu Bapak. Kira-kira apa yang ingin Bapak tanyakan kepada saya Pak? Saya lagi kecewa nih Bu Yanti. Jadi kan begini Bu Yanti, kemarin itu saya melakukan asesmen formatif. Jadi setelah saya koreksi, hasil asesmen tersebut ternyata banyak nilai anak sangat rendah, dan jadi saya sangat kecewa lah Bu Yanti ya. Saya berpikir bagaimana ya caranya, di sini salah saya ya. Apakah cara mengajar saya salah? Ya, itu yang menjadi pemikiran saya hari ini Bu Yanti. Oh, itu yang membuat Bapak kecewa. Kalau saya boleh bisa bercerita, bagaimana rupanya cara mengajar Bapak dalam kelas? Kalau prosesnya, pengajaran yang saya lakukan di kelas sebenarnya sudah menerapkan pembelajaran kooperatif Bu. Jadi siswa itu mengerjakan seperti LKPD, kerja kelompok ya, presentasi, lalu diskusi. Tadi pada saat itu tes formatif ya, nilai siswa banyak masih yang rendah Bu. Ya, berkaitan dengan permasalahan itu, Pak, apa yang Bapak lakukan untuk mengatasinya, Pak? Biasanya sih saya setelah penilaian itu saya lakukan penilaian asesmen formatif Bu. Kalau ada nilai yang rendah, saya melakukan remedial Bu, untuk menanyakan bagaimana pembelajaran yang sudah saya berikan. Jadi setelah itu bagaimana proses murid-murid Bapak setelah mereka diberikan solusi atas yang lakukan gitu? Apakah masih ada hambatannya, Pak? Itulah Bu, beberapa siswa telah mengikuti arahan saya Bu untuk mengikuti materi ulang. Tapi ada yang beberapa siswa masih sulit Bu untuk menghafal ayat-ayat ini Bu. Oh, berarti siswa Bapak telah membaca dan memperbaiki kekurangannya ya Pak untuk mempelajari materi, namun terkendalanya dari ayat yang satu ke ayat yang lain tidak tampak ya Pak ya. Jadi setelah itu respon murid-murid Bapak setelah mereka diberikan solusi atas yang
Bapak lakukan, apakah Bapak masih ada hambatan? Nah, itulah Bu, berapa siswa ya telah mengikuti arahan saya di sini, mengikuti materi ulang ya. Ada beberapa siswa masih sulit juga tuh Bu. Bagaimana ya tuh Bu ya? Oh, berarti siswa Bapak itu telah mencoba memperbaikinya ya Pak. Namun terkendalanya dari ayat yang satu ke ayat lainnya, kira-kira apa yang menyebabkan mereka itu Pak untuk menghafal itu agak lambat seperti itu? Kemungkinan di sini siswa itu kayaknya tidak mengulang hafalan di rumah kayaknya Bu dalam menghafal. Itu mungkin apa permasalahannya Bu? Yang Bapak lakukan untuk memastikan bahwa murid Bapak itu bisa menghafal itu bagaimana Pak? Yang saya sudah lihat di sini Bu, saya cek satu-satu ya di sini. Saya periksa ternyata mereka bagian itu memang susah dalam menghafal. Jadi kurang tepat juga dalam menghafal, begitulah Bu. Lalu bagaimana Pak dengan gaya belajar mereka? Yang saya amati gaya belajar di sini kan anak ini suka menggambar rupanya Bu. Oh, begitu ya Pak. Oh, terkait dengan penjelasan Bapak, karena Bapak bilang ada kecenderungan menggambar mereka ya Pak. Lalu solusi apa yang akan Bapak pikirkan dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi tersebut? Saya tertarik juga Bu dengan penjelasan Ibu ya kecenderungan menggambar ini. Jadi di sinilah Bu, anak saya di sini kan kurang bisa di sini untuk menghafal, nampaknya kita buat tutur sebaya kadang ya Bu ya. Ya, bagus sekali Pak. Saya sependapat dengan Bapak. Karena dengan tutor sebaya mereka lebih bebas, lebih dekat dengan teman, lebih membantu murid-murid dalam menghafal itu Pak Jol. Oh begitu ya Bu ya. Jadi saya berpikir juga Bu di sini mungkin saya buat juga nanti kayak apa ada Bu ya, map mapping kali ya Bu ya. Mereka sudah menghafal, lalu ada nanti permainan-permainan seperti itu ya Bu ya. Iya, maksud saya seperti itu, Pak. Dengan adanya mimpin itu, murid-murid Bapak itu lebih mudah menghafal dalam pembelajaran itu dengan gaya belajar mereka juga ya, Pak ya. Baiklah Bu, mungkin kedepannya saya akan coba ya penerapan dari solusi yang Ibu berikan ini. Kira-kira Bapak kapan akan melanjutinya, Pak? Rencana saya Bu nggak mau lama-lama karena ini apa ya tahun ajaran baru Bu. Mungkin pertemuan berikutnya saya eksekusi terus Bu. Apa persiapan atau komitmen yang Bapak lakukan? Komitmen yang pertama mungkin saya lakukan di sini, saya akan membuat RPP ya. Jadi nanti akan mengakomodir ya untuk kebutuhan siswa, jadi menyusun materi, membuat media seperti itulah Bu. Untuk menjelaskan komitmen itu, ada nggak pihak-pihak lain yang membantu Bapak melaksanakan kegiatannya itu, Pak? Untuk melaksanakan di sini ya mungkin dari teman-teman ya, teman-teman apa di kantor ataupun di sekolah seperti itulah Bu. Oh iya Pak, saya sangat senang Pak berdasarkan arahan komitmen yang Bapak berikan. Semoga Bapak dapat menyelesaikan masalah Bapak ya Pak bersama dengan anak-anak, dan semoga anak-anak dan siswa Bapak juga lebih bisa menghafal dengan cara bantuan dan solusi yang Bapak berikan tadi. Oke lah Bu Yanti, saya sangat lega ya dari kecewa yang sudah saya pikirkan dari kemarin ya terselesaikan dari pembicaraan kita ini. Terima kasih ya Bu Yanti atas masukannya. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih juga kepada Pak Jul yang telah mau menceritakan keluhan dan resahnya kepada saya. Jadi saya juga bisa dapat ilmu baru ya Pak ya. Uh, Iya Bu, sama-sama juga Bu. Sukses Bu untuk kita selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Pak Jul.
Ya Bu, terima kasih Bu. Oke.